Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman analis.co.id dan subscriber analis saham syariah. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal bursa saham anjlok atau saham anjlok hari ini yang teman-teman cari di YouTube terkait dengan tahun 2020. Tapi intinya ini bisa dijadikan sebagai tips atau panduan untuk seterusnya, karena ini tidak terkait dengan tahun 2020 ataupun hanya pada kasus virus corona, tapi ini menyeluruh untuk strategi investasi saham di Bursa Efek Indonesia. Oke, yang pertama silahkan subscribe dan klik tombol loncengnya, dan jangan lupa berkunjung ke blog analis.co.id atau yang mau kursus di belajarsaham.analis.co.id. Oke, sekarang kita bahas tips memilih saham yang anjlok, atau karena saham anjlok hari ini itu cukup dalam sekali kalau kita lihat IHSG. Nanti kita akan bahas juga soal itu. Oke, yang pertama teman-teman, pastikan saham yang akan dibeli itu sudah tidak downtrend lagi. Baik itu IHSG juga. Jadi teman-teman jangan fokus saja di sahamnya sudah tidak downtrend, sudah dalam posisi sideways, atau kalau dalam posisi seperti itu teman-teman lihat kedua indikasi ini, indeks harga saham gabungan dan sahamnya sama-sama tidak dalam posisi slope-nya turun seperti ini. Jadi kalau dia sudah berbalik arah, mulai naik, tapi teman-teman lihat juga dari sisi indikator lain seperti MA, moving average-nya. Teman-teman lihat di rentang waktu 200 hari terakhir atau 100 hari terakhir. Kalau dia sudah posisinya, pergerakannya ini sudah berada di atas candlestick-nya, pergerakan candlestick, maka itu sudah kita anggap tidak dalam posisi downtrend lagi. Nanti itu sudah ada penjelasannya teman-teman di video sebelumnya soal downtrend dan uptrend. Nah, sekarang soal harga. Jadi harga murah atau mahal itu teman-teman pada saat membeli saham, pastikan beli saham yang murah kalau mau yang dalam posisi yang betul-betul aman. Saya sudah jelaskan sebelumnya, kalau murah itu secara relatif PBV-nya kurang dari 1 kali. Kemudian secara histori, memang selama ini dia dihargai misalnya di PBV-nya di atas 1 kali, kemudian karena bursa saham anjlok, ketika PBV jadi bawah 1 kali, maka itu bisa kita katakan murah juga. Atau misalnya dihargai di atas 2 kali PBV-nya, kemudian karena bursa lagi turun, maka di atas 1 kali pun bisa kita katakan murah. Kemudian ini terkait rasio return on equity-nya. Kalau biasanya saya sudah menjelaskan bahwa kalau misalnya return on equity-nya PBV-nya 1 kali, maka ROE-nya itu 10%. Kalau PBV-nya di return on equity-nya di atas 20%, maka PBV-nya bisa 2 kali. Hanya saya belum bisa memberikan grafiknya saat ini, nanti saya akan jelaskan teman-teman di video tersendiri. Jadi return on equity ini sangat menentukan juga valuasinya. Contoh sederhananya teman-teman, kalau lihat saham Unilever, itu return on equity-nya itu di atas 100%, sehingga wajar kalau PBV-nya pun bisa sampai di atas 10 kali. Karena itu memang kita bisa melihat return on equity sebagai indikasi murah atau mahalnya sebuah saham. Hanya kita butuh penjelasan yang lebih panjang soal ini. Tapi paling tidak ini bisa jadi gambaran buat teman-teman semua. Kemudian kinerja. Jadi pada saat mencari saham-saham yang anjlok, pastikan saham itu adalah saham yang sedang untung. Jadi jangan memilih saham yang rugi saat ini,
rugi saat ini itu bisa teman-teman lihat labanya di saat ini sedang minus, atau asumsi lain bahwa rugi saat ini laba dari sebelumnya atau periode sebelumnya itu tidak lebih rendah, atau yang saat ini tidak lebih tinggi dari yang sebelumnya. Misalnya contoh sederhana, return on equity-nya itu 10% sebelumnya, sekarang malah cuma 5%. Nah, itu kita anggap kinerjanya tidak baik, tidak rugi, tapi dalam posisi sahamnya juga untungnya menurun, teman-teman. Kalau untung saat ini dari sebelumnya lebih sedikit, itu masih bisa ditolerir, seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau untung saat ini dari sebelumnya lebih banyak, maka ini yang kita pilih sebenarnya, teman-teman. Jadi ada dua opsi kalau rugi dan untung. Kalau rugi saat ini dari sebelumnya berkurang, bisa saja kita pilih, tapi dalam posisi saham tidak, atau bursa saham tidak dalam kondisi anjlok, itu masih bisa kita beli, teman-teman. Bahkan Lo Keng Hong terkadang membeli saham yang kelihatannya rugi, tapi dia melihat dari sisi asetnya, kemudian dari sisi prospeknya, dia masih tetap membeli. Tapi dalam konteks ini kita bicara soal bursa saham anjlok. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jadi hindari dulu pembeli saham-saham yang rugi, pilih saham yang sedang untung. Nah, di sini ada dua opsi. Jadi untung saat ini dari sebelumnya lebih sedikit, atau untung saat ini dari sebelumnya lebih banyak. Nah, pilih yang opsi kedua ini dulu, teman-teman. Kemudian tidak untung tidak rugi. Nah, pada posisi ini bisa saja kita beli pada saat IHSG lagi anjlok. Tapi kalau dari 3 opsi ini, kita harus lebih memilih opsi yang satu ini, teman-teman. Artinya ada banyak pilihan nantinya di bursa efek, tapi lebih baik karena saham anjlok, antisipasi penurunan yang lebih dalam lagi, maka pilih saham yang untung saja. Jadi lupakan semua yang saya catat di sini. Intinya pilih saham yang sedang untung saat ini. Kemudian rekomendasi saham. Jadi saham yang teman-teman pilih pada saat IHSG anjlok atau bursa saham 2020 ini lagi anjlok, maka pilih saham dari saham BUMN. Kenapa BUMN? Saya sudah pernah menjelaskan sebelumnya bahwa pada saat terjadi crash di bursa, saham yang biasanya kenaikannya paling cepat setelah anjlok itu saham-saham BUMN. Kemudian saham blue chip. Jadi blue chip itu bisa dari BUMN atau bisa dari saham-saham yang kapitalisasinya besar, kinerjanya terjaga selama beberapa tahun terakhir, tapi dia bukan saham BUMN. Nah, contohnya Unilever misalnya. Itu bisa saja kita lihat bagaimana evaluasinya saat ini setelah anjlok dan bagaimana kinerjanya. Kemudian, kalau teman-teman mencari soal saham Unilever anjlok, ada beberapa saham menarik yang perlu kita pertimbangkan seperti perusahaan gas negara, saham TLKM atau saham Telkom, kemudian saham Astra, ASII, saham Waskita, saham Unilever, saham Adro, saham Kalbe Farma. Sengaja saya tidak bahas ini dulu. Saya rencana akan membahas Unilever atau mungkin Telkom dan Pegas. Tapi intinya ini semua menarik karena posisinya sudah sangat murah. Tapi teman-teman, sekali lagi, di tips pertama, jangan pernah beli saham yang dalam posisi anjlok, yang masih dalam posisi downtrend atau masih terus menurun. Tahan saja, lihat IHSG, lihat juga sahamnya kalau sudah mulai berbalik arah, baru mulai beli sahamnya. Ini akan kita bahas di video selanjutnya biar tidak terlalu panjang. Oke teman-teman, sebelum mengakhiri silahkan subscribe dan klik tombol lonceng di sampingnya. Oke, mungkin itu dari saya terkait pembahasan kita berburu saham anjlok untuk tahun 2020 ini. Tapi intinya ini bisa dipakai untuk sepanjang masa menurut saya, karena ini
penting teman-teman perhatikan. Mungkin itu dari saya, sekian, selamat